Amalan apa yang dikerjakan untuk mencapai malam Lailatul Qadar? Siangnya siam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa itu arti siam? Tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Siam. Itu nama ibadahnya, siam. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku mata aku memang bertahan dari subuh tadi sampai maghrib tak buka-buka. Itu bukan siam, itu namanya niam. Tidur. Siam itu tetap beraktivitas tapi tetap menundukkan pandangan. Misal nampak orang pakai baju besar kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Sedikit aja. Astaga. Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak-tidak. Siam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya si Anu sudah hamil 3 bulan tak ada suaminya, belum suami. Ya, siap. Ya, jangan kita bicara aib orang lain. Diam. Tapi aku udah TM nih gimana? Nanti habis maghrib udah sampai. Jadi siangnya disiapkan dengan siam, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Tegak. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis maghrib ke isya, habis isya dengarkan kultum, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah jam 10 tidur. Jangan lagi nonton TV, nanti payah bangun tahajud malam. Jam 10 pulang tidur. Aku tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Gimana biar bisa tidur jam 10? Ambil antimo, makan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu itu pulang bawa air 1 gayung. Abang bangun apa tidak? Ini udah mau azan semua. Tak jelas bagaimana kapten, mana pasukan. Yang tadi buatkan pengajian ini oleh PGRI Asahan dan pengajian Az-Zihniyah. Ambil air Pak, percikan ke wajah ibu. Percikan ke wajah. Bangun. Itu kalau yang udah nikah 20 tahun. Oleh pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentangkannya lah sajadah, masya Allah. Sajadah apa nih bang? Sajadah cinta. Usolli sunnatan tahajud rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Tak saya lanjutkan. Nanti makin saya lanjutkan banyak yang menyesal. Kenapa lah tak ini imamku dulu? Gede kali Ustaz. Macam suara Ustaz berserak-serak di Tanjung Balai Asahan. Serak-serak di kisaran nih Pak Ustaz. Kenapa orang Kabupaten Asahan di enak-enak suara? Hebat. Rupanya dulu katanya waktu Nabi Daud makan sirih, dibuangnya sepahnya ke Kabupaten Asahan. Itu cerita itu saya dengar dari kecil tuh. Waktu Nabi Daud makan sirih, dibuangnya sepahnya di Kabupaten Asahan. Sekarang baru saya berpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Mana ada daun sirih di Mesir? Tapi yang penting suaranya mantap-mantap. Juara qasidah Piala Presiden dari Kabupaten Asahan. Luar biasa. Apakah ibadah? Oh, belum selesai tadi tentang malam tadi. Maka tahajud tiap malam 8 rakaat, 2 rakaat malam. Yang sudah witir tadi di masjid jangan tambah witir lagi. Habis itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditanya sama istrinya, kenapa bang menangis bang? Masa lalu yang begitu hitam.
Kenapa abang menangis? Adikku ingat Adinda. Abang ingat apa? Mantan. Alamat tak makan sahur. Dosa-dosa itu tak usah diceritakan, jangan dari dalam. Apa yang abang sedihkan di dalam Adinda? Apa isinya? Kau belahlah, kau tengok. Insya Allah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan Lailatul Qadar insya Allah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai. Maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia cedok air membeku macam es batu. Lalu dia ingat, inilah malam Lailatul Qadar, dan dia berdoa. Doa yang dia panjatkan, dia tak punya anak, tapi ada keponakannya tidur di rumah, dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali-walimu. Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Khatib Sambas, Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih mengintip pokok sawit sudah tumbang orang. Dipasang pula CCTV. Tak ada tumbang-tumbang Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak beritahu siapa yang dapat doa titik di hari Jumat. Allah tak beritahu siapa yang dapat solat wusta. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap. Andai tahun lalu Abdul Somad sudah dikasih tahu malaikat, hai Abdul Somad, kau sudah dapat Lailatul Qadar, dijamin tahun ini tak solat sering. Ustaz tak tarawih, udah tahun lalu udah siap dah. Makanya kita senantiasa beda orang yang udah dapat dengan belum. Setelah Ramadan ada perubahan. Ustaz, bapak tuh dulu orangnya pelit, tapi setelah Ramadan kemarin sekarang dia baik Pak Ustaz. Dulu kalau nyumbang 2000 perak Pak Ustaz, sekarang 2500. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran? Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram, haram. Jadi gimana Pak Ustaz? Udah putusin aja. Karena ada bukunya itu. Udah putusin aja. Nanti kalau dia diambil orang lain, gimana Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Saya aja yang kurus hitam tak ganteng ini, berserak-serak perempuan ngejar-ngejar. Apalagi kalian anak kisaran yang ganteng-ganteng. Setelah itu caranya nangkan hati orang baru putus. Setelah imsak, saya punya teman. Saya yakin tak habis suara. Bagaimana hukum menyimpan uang infak masjid di konvensional? Pindahlah ke bank syariah. Sekali lagi ku pesankan, pindahlah ke bank syariah. Kalau perlu bank konvensional, BPD, bank pembangunan daerah, robah jadi bank syariah. 2 provinsi sudah merubah. Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, doktor dari Al Azhar Kairo, hafal Quran, dirobah jadi bank syariah. Aceh berhasil merubah jadi bank syariah. Malaysia, saya ceramah di Kuala Lumpur, bank rakyat Malaysia, bank konvensional berubah menjadi bank syariah. 5.000 pegawainya Muslim, bank syariah. Bahkan Cina, non Muslim, Hindu, Buddha, Keleng, Cina menabung di bank syariah karena pembagian hasil yang luar biasa. Ini jihad ekonomi kita. Hidupkan ekonomi umat, bangkit ke bank syariah. Apa boleh uang infak masjid disalurkan kepada fakir miskin atau anak yatim? Orang yang berinfak untuk masjid, maka niat awatnya untuk masjid. Innamal a'malu bin niat. Orang yang bersedekah untuk anak yatim tak boleh dialihkan ke masjid. Innama ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan sedekah anak yatim
innama ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka di perut mereka api neraka jahanam. Makanya kotaknya dibuat kotak yatim, kotak miskin, kotak MDA, kotak infak masjid. Yang sudah untuk masjid boleh untuk operasional lampu, air, operasional para ulama, ustaz, operasional. Yang dulu semuanya itu 7 dalam baitul mal. Baitullah, masjid, tempat sholat. Baitul mal, tempat harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 harta. Infak, zakat, wakaf, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah diletakkan di baitul mal. Kertas terakhir ini mesti dibacakan karena dia nulisnya pakai ketik di print. Ini kalau tak dibaca sumpahnya kita. Assalamualaikum WRWB. Pak Ustadz mohon penjelasan, apa hukumnya bagi wali menunda-nunda pembagian harta warisan orang tua sampai kurang lebih 19 tahun tak dibagi-baginya? Kalau saya meninggal hari ini, setelah 2-3 hari kumpulkan ahli waris, bagi harta warisan saya. Karena kalau tidak, kalian yang memegang makan haram, dimakan duit haram. Selama 19 tahun ada pula yang meninggal, pembagian kacau balau, anaknya mau sekolah, tak semua ekonominya mapan. Ingat, duit haram kau makan. Dari nasi sepiring berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak, isi otakmu haram. Nasiyatin katibatin khati'ah, ubun-ubun kotor hitam karena makan haram. Duit haram kau bawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah saya heran tak ada perubahan Pak Haji itu Pak Ustaz. Sebelum berangkat haji dulu bercelana pendek, sesudah balik ini tak bercelana sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara duit haram. Kau sedekahkan duit haram tadi, duit yang belum kau bagi, kau ambil karena tak ada yang menghitung, tidak ada yang mengaudit. Akhirnya kau bagi. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Pertanyaan terakhir, bagaimana orang tua kami di alam kuburnya? Karena anak-anaknya yang selalu bertengkar berkelahi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Ayahmu tak memikul dosa anak-anaknya. Anaknya sudah diserahkannya ke pesantren Darul Ulum, sudah disekolahkannya agama, dimasukkannya pondok tahfiz, tapi setelah tamat anaknya tak mengamalkan, maka tanggung masing-masing. Tapi kalau orang tua tak memasukkan anak sekolah agama, tak dimasukkan ke pesantren, tak dimasukkan ke sekolah Al-Wasliyah, tak masuk pesantren sekolah Muhammadiyah, tak masuk ke sekolah agama, akhirnya anak itu jahil, maka tanggung jawab ayah ibu ada 5: kasih anak makan, kasih anak pakaian, kasih anak tempat tinggal, kasih mereka pendidikan agama. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan ditanya tentang anak-anakmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai acara pengajian ini, anak-anak yang belum juga belajar agama, di dalam kepalanya ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Maka tidak ragu kita meninggalkan mereka. Mereka yang akan memimpin negeri ini, mereka yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma inna nas'alukal huda